Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Untuk hari ini pembelajaran kita adalah matematika dan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran ya. Baik, berdoa saya persilahkan. Selesai. Sebelumnya saya minta maaf ya, baru masuk ini. Saya pikir tadi sudah saya bagi linknya, ternyata belum, saya kelupaan, padahal dari 6:30 sudah saya buat tadi. Ternyata belum saya bagi, pantas saja kok sampai jam segini belum ada yang masuk kelas. Baik, langsung saja ya, kita masuk pada pembelajaran matematika. Tapi sebelumnya kita ulang sebentar yang kemarin kita pelajari. Ya, saya kecilkan sebentar Mbak. Terlihat tidak? Saya ulangi sebentar. Kemarin yang kita pelajari adalah tentang pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama penjumlahan bilangan bulat ya. Seperti pada contoh minus 2 atau negatif 2 ditambah 3 sama dengan hasilnya 1 ya. Bisa dilihat pada contoh ini. Lalu 7 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 2 ya. Kemudian yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat. Ya, untuk memudahkan dalam pengurangan bilangan bulat, kita menggunakan cara penjumlahan biar lebih mudah saat menghitung. Seperti pada contoh, misalnya 9 kurangi 12, tapi sebelumnya kita ubah dulu ya, untuk pengurangan bulat dengan mencari lapangan bilangan bulat tersebut ya. Misalnya lawan 3 adalah minus 3 atau negatif 3, lawan 5 adalah negatif 5, lawan negatif 7 adalah 7, begitu seterusnya. Nih, seperti pada contoh. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kita akan menggunakan cara penjumlahan ya, untuk memudahkan kita dalam menghitung. Seperti misal 9 dikurangi 12 sama dengan 9 ditambah, nah lawan dari 12 adalah negatif 12, maka hasilnya negatif 3 gitu ya. Dan sekarang yang akan kita pelajari adalah ya, ini dia perkalian bilangan bulat ya, perkalian bilangan bulat. Perkalian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Jadi saya ulangi lagi, apa yang dimaksud bilangan bulat itu? Masih ingat tidak Mbak Helda dan Mbak Lastri ini? Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Saya ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Apa itu yang dimaksud dengan bilangan bulat? Mbak Hilda mungkin masih ingat kemarin kita singgung sebentar. Apakah yang dimaksud bilangan bulat? Yang termasuk bilangan bulat apa? Masih ingat tidak? Yang dimaksud bilangan bulat adalah bilangan positif, 0,
dan bilangan negatif, ya. Jadi perkalian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Maksudnya bertanda sama di sini adalah bilangan yang sama. Jadi misal bilangan positif dikali bilangan positif, nih ya. Bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Begitu juga dengan bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif, ya. Jadi perkalian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Jadi kalau bilangan positif dikali bilangan positif itu hasilnya positif. Begitu juga bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Kemudian perkalian dua bilangan yang bertanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Ya, misalnya bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya bilangan negatif, ya. Begitu juga sebaliknya ini, bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya sama dengan bilangan negatif. Sampai sini sudah jelas? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita coba latihan ya. Oh gini, saya beri contoh dulu biar tidak bingung. Belum ada contohnya. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh, misal tadi dua bilangan yang sama, dua bilangan yang bertanda sama atau dua bilangan yang sama jika dikalikan menghasilkan bilangan positif, ya. Misalnya 3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. Hasilnya positif, ya. Begitu juga bilangan negatif. Misalnya negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8, ya. Ini dua bilangan atau dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif, ya. Jadi bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Begitu juga bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Kemudian jika dua bilangan bertanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Misalnya negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Kalau dibalik juga sama. Misalnya 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Sudah jelas ya? Dari contoh ini jelas ya? Dua bilangan yang sama jika dikalikan akan menghasilkan bilangan positif. Seperti ini. Bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Sedangkan dua bilangan yang bertanda beda akan menghasilkan bilangan positif, bilangan negatif. Bilangan negatif. Jadi misalnya bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Dibalik juga tetap sama, bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Jelas ya sampai sini? Kita coba latihan ya.
Coba kerjakan dulu sampai dengan nomor 5. Sampai nomor 5 saja coba. Kita latihan. Kerjakan terlebih dahulu sampai nomor 5. Saya beri waktu 5 menit saja ya. Sampai nomor 5. Nah, coba kerjakan. Tulisannya terlihat ya. Tulisannya terlihat ya. Coba. Harus dipegang tadi 2 bilangan yang bertanda sama hasilnya bilangan positif. Sedangkan 2 bilangan yang bertanda berbeda bila dikalikan hasilnya bilangan negatif. Yuk coba dikerjakan.
Ya, Mbak Hilda sudah selesai? Mbak Lastri mana? Sudah selesai belum? Ya, sebentar kita tunggu jawaban dari Mbak Lastri, nanti kita bahas sama-sama ya. Mbak Lastri sudah belum? Sudah atau belum? Kita akan bahas sama-sama. Mana? Mbak Lastri sudah belum, Mbak Lastri? Yuk kita bahas yuk. Baik, kita bahas saja ya. Oh, ini sudah. Ya, baik, kita bahas. Nah, sebelumnya saya mau ulang lagi tadi perkalian bilangan bulat ya. Jika dua bilangan bertanda sama, maka jika dikalikan menghasilkan bilangan positif. Itu harus diingat-ingat ya, itu harus diingat-ingat. Jika dua bilangan bulat yang bertanda berbeda, jika dikalikan menghasilkan bilangan negatif. Ya, itu harus diingat-ingat. Baik, yang pertama, 3 kali 8. Ini tandanya sama atau tidak? Sama ya. Sama-sama bilangan positif. 3 dikali 8 sama dengan 24. 24. Jawaban Mbak Hilda masih salah ya. Ya, jawaban Mbak Lastri betul, 24. Lalu yang nomor 2, negatif 3 dikali 7 sama dengan, ini tandanya berbeda ya, satu negatif, satu positif ya. Ya, satu negatif, satu positif. Nih, jika dua bilangan berbeda, tandanya berbeda. Jika dua bilangan bertanda berbeda, maka hasilnya bilangan negatif. Jadi negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Bentar. Negatif 21. Negatif 21. Mbak Lastri jawabannya betul 21, tetapi itu belum ada tanda negatifnya. Sedangkan Mbak Hilda salah. Ya. 3 dikali 7 itu 21. Nah, di sini tandanya dua bilangan ini tandanya berbeda, satu negatif, satu positif. Maka hasilnya bilangan negatif. Jadi negatif 21. Tuh, sampai sini jelas tidak? Sampai sini jelas tidak? Kita masuk nomor 3, coba kita lihat nomor 3. Negatif 9
dikali negatif 8 sama dengan 72. 72. Dia menghasilkan bilangan positif karena dua bilangan yang dikalikan bertanda sama, yaitu negatif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya bilangan positif. Tandanya sama ya, ini tandanya sama, negatif. Ini tandanya sama ini. Ya. Maka hasilnya bilangan positif. Ini punya Mbak Lastri sudah betul jawabannya 72. Punya Mbak Elda masih salah ya. Kemudian yang nomor 4. 12 dikali negatif 4. Hasilnya berapa? 48. Negatif 48. 48. Aduh, maaf nih, naik terus nih. Negatif 48. Kenapa negatif? Karena dua tandanya berbeda. Dua bilangan di sini tandanya berbeda. Satu bilangan positif, satu bilangan negatif. Punya Mbak Lastri jawabannya betul 48, tapi kurang tanda negatif. Sekali lagi saya ingatkan, dalam perkalian bilangan bulat harus diperhatikan. Tandanya harus diperhatikan. Apakah dua bilangan yang dikalikan tersebut bertanda sama atau bertanda beda? Jika bertanda sama, maka hasilnya bilangan positif. Ya. Sedangkan jika dua bilangan tersebut berbeda tandanya, maka jika dikalikan hasilnya bilangan negatif. Ya. Coba yang nomor 5. Negatif 19 dikalikan negatif 6 sama dengan, ini dua bilangannya sama tandanya, sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Jadi negatif 19 dikali negatif 6 sama dengan 114. Ya, 114. Punya Mbak Elda masih salah ya. Mbak Elda udah paham belum? Untuk perkalian bilangan bulat ini sudah paham belum? Yang belum paham yang mana? Sebelum saya lanjut, sudah paham belum? Kalau Mbak Lastri gimana, sudah paham belum? Mbak Lastri perlu diperhatikan ya tandanya ya, apakah itu bilangan negatif atau bilangan positif. Untuk jawabannya sudah betul semua, tepat semua, tetapi kurang negatif, ada beberapa yang kurang negatif. Untuk Mbak Elda gimana Mbak Elda? Mbak Elda bisa dengar saya ya? Coba kita latih lagi biar semakin paham. Saya minta nomor 6 sama nomor 7, coba
6 sama 7 berapa hasilnya? 6 sama 7, nomor 6 sama 7 berapa hasilnya? Tidak tahu, dicoba. Coba Mbak Lastri bantu jawab, Mbak Lastri. Coba bantu jawab. Mbak Lastri, berapa ini Mbak Lastri? Tolong bantu jawab. Mbak Hilda yang belum paham yang mana? Kalau untuk perkalian saya rasa sudah harus hafal di luar kepala ya. Kalau perkalian yang belum paham yang mana Mbak Hilda? Yang belum paham yang mana? Coba. Yang belum paham yang mana? Yang belum paham ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, yang belum paham yang mana? Yang mana? Yang positif apa negatif yang mana? Ini negatif 25. Negatif 25 dikali 4. Negatif 25 dikali 4. Pokoknya harus diingat. Ya, diingat prinsipnya. Perkalian bilangan bulat yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif, ya, yang tandanya sama. Maksudnya jika bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Begitu juga bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Sedangkan dua bilangan bulat yang bertanda beda jika dikalikan menghasilkan bilangan negatif. Misalnya bilangan negatif dikali bilangan positif, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, dia juga akan menghasilkan bilangan negatif. Tuh ya, jelas ya? Ya, itu betul jawaban dari Mbak Lastri. Yang untuk yang nomor 6. 64. Dia positif karena dua bilangan yang dikalikan adalah bilangan yang sama, yaitu bilangan negatif. Negatif 16 dikali negatif 4. Ya, ini tandanya sama ya, negatif. Negatif jadi menghasilkan bilangan positif. Kalau yang nomor 7 berapa Mbak Hilda? Perhatikan tanda negatifnya.
Jika dua bilangan bertanda beda, tandanya beda, hasilnya bilangan negatif. Hasilnya bilangan negatif. Mbak Lastri masih belum paham juga. Bilangan, perkalian bilangan yang tandanya berbeda menghasilkan bilangan negatif. Itu prinsipnya harus diingat. Itu betul, Mbak Lastri jawabannya betul 100. Tetapi hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi negatif 100. Ya, negatif 100 hasilnya karena dua bilangan tersebut bertanda beda. Ya, harus di depannya 100 persis, jadi di belakang sama dengan. Kalau untuk Mbak Elda, prinsipnya sudah paham belum? Yang penting prinsipnya paham dulu Mbak Elda. Nanti kalau untuk perkaliannya ya Mbak harus diasah lagi, karena untuk perkalian harus di luar kepala ya, harus sudah bisa di luar kepala ya. Untuk perkalian ini prinsipnya sudah paham belum? Yang penting prinsipnya, prinsip perkalian bilangan bulat itu ya, prinsip perkalian bilangan bulat ini tadi, prinsipnya ini paham belum ini? Perkalian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Jadi jika bilangan positif dikali bilangan positif, coba saya besarkan dulu ya. Ini bilangan positif dikali bilangan positif sama dengan bilangan positif. Begitu juga bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan hasilnya bilangan positif. Lalu perkalian dua bilangan yang bertanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Ini bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Begitu juga kalau dibalik, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya ya bilangan negatif. Sudah, yang penting paham prinsipnya dulu itu. Paham belum Mbak Elda, Mbak Lastri paham belum prinsipnya? Kalau Mbak Lastri saya rasa sudah ya, sudah paham. Kalau untuk Mbak Elda paham belum prinsipnya? Yang penting itu. Nah, kalau untuk perkaliannya sendiri memang harus diasah lagi ya, karena perkalian itu harus sudah bisa di luar kepala. Udah ya, Mbak Elda sudah paham ya? Yang penting prinsipnya Mbak Elda. Kalau saya rasa sudah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu pembagian bilangan bulat. Nah, ini untuk menentukan hasil bagi dua bilangan dapat menggunakan perkalian. Ya. Misal 24 dibagi 8 sama dengan 8 dikali 3. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan 3. Terus
Negatif 20 dibagi 5 sama dengan 5 dikali negatif 4. Ini. Paham ya? Dan seterusnya ini. Tulisannya Oke, sebentar, maaf. Nah, sudah kelihatan ya Mbak Lastri ya. Jadi untuk menentukan hasil bagi dua bilangan dapat menggunakan perkalian. Seperti ini, 24 dibagi 8 sama dengan 8 dikali 3. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan 3. Ya. Begitu juga negatif 20 dibagi 5 sama dengan 5 dikali negatif 4. Jadi negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4. Ya, begitu seterusnya. Negatif 60 dibagi negatif 10 sama dengan 10 dikali 6. Jadi negatif 60 dibagi negatif 10 sama dengan 6. Gitu ya. Nah, pembagian bilangan bulat ini prinsipnya juga sama dengan perkalian tadi. Ya. Juga sama. Jadi, pembagian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Sama dengan perkalian tadi ya, sama. Bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya juga bilangan positif. Kemudian pembagian dua bilangan yang bertanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Jadi prinsipnya sama dengan perkalian bilangan bulat tadi. Ya, sampai sini jelas ya? Paham ya? Jelas? Kalau sudah jelas, kita coba latihan biar semakin paham. Coba kerjakan sampai nomor 5 dahulu. Sama seperti tadi, saya beri waktu dulu. Saya beri waktu 5 menit. Prinsipnya sama dengan perkalian ya. Jadi pembagian dua bilangan yang bertanda sama hasilnya bilangan positif. Sedangkan pembagian dua bilangan yang bertanda berbeda hasilnya bilangan negatif. Ya, coba saya beri waktu 5 menit, kerjakan. Kita latihan.
Ya, waktunya sudah habis. Mana jawabannya ini? Kok belum ada yang ngumpulkan? Gimana Mbak Lesti, sudah belum? Oh, ada Mbak Aisyah. Udah masuk Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak Aisyah. Nanti mengikuti ya. Yang penting prinsipnya bisa ya Mbak Elda. Ini dikerjakan Mbak Aisyah buat latihan. Mana ini? Belum ada yang ngerjain. Ya, sudah kita bahas sama-sama ya. Mbak Lastri gimana? Sudah belum Mbak Lastri? Baik, kita bahas sama-sama. Ya, kita coba kerjakan di sini ya. Yang nomor 1 ya. Ya. 42 dibagi 7 sama dengan hasilnya 6. Betul, 6. Ya, jawaban dari Mbak Lasri betul, 6. Jadi, saya ulangi. Pembagian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Nah, ini tandanya sama. Maksudnya dia bilangan yang sama, yaitu bilangan positif dibagi bilangan positif. Hasilnya bilangan positif ya. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Lalu yang nomor 2. 40 dibagi negatif 5. Maaf. Ternyata nyambung. Baik, 40 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 8. Kenapa negatif 8? Karena dua bilangan di sini bertanda berbeda ya. Jadi bilangan positif dibagi bilangan negatif. Sama dengan bilangan negatif. Ya, itu betul jawaban Mbak Lasri, betul. Negatif 8, betul. Jawabannya betul, cuma yang nuliskan angka 5 ini salah ya, negatif 5 ini salah. Tapi ya, jawabannya betul. Jadi sekali lagi, pembagian dua bilangannya bertanda berbeda atau pembagian bilangan yang berbeda menghasilkan bilangan positif ya. Baik, yang nomor 3. Mbak Lasri sudah paham ini. Mbak Elda yang penting paham prinsipnya, diperhatikan ya. Untuk Mbak Aisyah, ini kita sedang mempelajari pembagian bilangan bulat ya Mbak Aisyah.
Jadi prinsipnya pembagian bilangan bulat ini adalah pembagian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif, seperti nomor 1 itu Mbak Aisyah. Ya, nomor 1 ini. Ini kan bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Lalu pembagian dua bilangan yang bertanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Seperti ini, bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Seperti itu. Nomor 3. Negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Betul jawaban Mbak Lastri. Ya, jawaban Mbak Lastri betul. Negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Jadi bilangan negatif dibagi bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Tandanya berbeda ya. Lalu yang nomor 4. Yang nomor 4, negatif 20 dibagi negatif 2 sama dengan 10. Nah, punya Mbak Lastri ada negatifnya. Diperhatikan Mbak Lastri, pembagian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Ini tandanya kan sama. Ini kan bilangan negatif dibagi bilangan negatif, kan sama. Ya. Kan sama ini, negatif dibagi negatif, sama. Jadi hasilnya positif. Ya. Bukan negatif. Kan ini sama. Negatif dibagi negatif. Positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya juga positif. Dua tandanya sama. Jadi pembagian dua bilangan yang bertanda sama. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Mungkin kurang cermat Mbak Lastri ya. Lanjut ke nomor 5. 60 dibagi negatif 30 sama dengan negatif 2. Ini negatif 2. Mbak Lastri jawabannya 20 ya, masih salah. Ini bukan dibagi 3 tapi dibagi negatif 30. Kemudian hasilnya bilangan negatif karena ya enggak apa-apa Mbak Aisyah, karena salah satunya bilangan negatif, jadi bertanda berbeda ya. Coba Mbak Isa, sudah paham belum dari sini? Jadi yang kita pelajari adalah pembagian bilangan bulat. Jadi prinsipnya ini seperti ini prinsipnya. Nah, prinsipnya ini. Nih. Pembagian dua bilangan yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Masih ingat ya kemarin ya, bilangan bulat itu apa saja ya? Bilangan negatif, 0, dan bilangan positif ya. Nah, bilangan yang bertanda sama. Jadi kalau bilangan positif dibagi bilangan positif, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Maaf, bilangan positif ya. Jadi bilangan positif dibagi bilangan positif,
dia akan menghasilkan bilangan positif. Seperti ini tadi contohnya. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Ya, ini bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya juga bilangan positif. Ya, jelas ya. Nah, kemudian pembagian dua bilangan yang bertanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Jadi, bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Begitu juga kalau dibalik, bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Jadi, jika dua bilangan bertanda sama, maksudnya bertanda berbeda, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Seperti ini contohnya. Ini ya. 40 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 8. Karena di sini tandanya berbeda. Jadi ini positif, ini negatif. Di sini bilangan positif, sini bilangan negatif. Hasilnya bilangan negatif. Sampai sini sudah jelas belum, Mbak Aisyah? Paham belum sampai sini? Biar semakin paham, coba ditambah lagi. Coba kerjakan yang nomor 6 dan 7. Mbak Lasri juga, Mbak Elda kalau bisa mengerjakan ya dikerjakan. Tapi kalau disambi kerja ya sudah, enggak apa-apa. Kalau bisa dikerjakan. Coba yang nomor 6 dan nomor 7. Perhatikan prinsipnya yang penting ya. Kalau bertanda sama, maka hasilnya bilangan positif. Tapi kalau bertanda berbeda, bilangan negatif. Coba yang nomor 6 dan 7 berapa itu? Yo, negatif 24 dibagi 8 berapa hasilnya? Berapa? Mbak Aisyah sudah belum, Mbak Aisyah? Kalau yang nomor 7 berapa, Mbak Lastri? Coba yang nomor 7 sekalian dikerjakan. Berapa yang nomor 7? Ini yang nomor negatif 3. Ini nomor 7. Kenapa?
Apa? Coba Mbak Aisyah ikut mengerjakan. Apa? Yuk coba kita yang nomor 6 ya. Negatif 24 dibagi 8 sama dengan negatif 3. Ya, jawaban Mbak Lastri betul. Kenapa negatif? Karena berbeda tanda. Dua bilangan tersebut berbeda tanda. Jadi bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif ya. Jadi negatif 24 dibagi 8 sama dengan negatif 3. Kemudian yang nomor 7, negatif 32 dibagi negatif 4 sama dengan 8 ya, 8. Mbak Lastri diperhatikan lagi tuh, jawabannya masih salah, itu pakai negatif ya. Saya ingatkan lagi, kan itu negatif dibagi negatif, tandanya sama ya. Ini kan negatif dengan negatif kan sama. Kalau tandanya sama, hasilnya bilangan positif ya. Hasilnya bilangan positif ya. Diingat-ingat prinsipnya tadi ya, perkalian dan pembagian bilangan bulat sama saja prinsipnya ya. Karena waktu kita sudah habis, saya ingatkan lagi, perkalian dan pembagian bilangan bulat tuh sama prinsipnya. Jika dua bilangan itu bertanda sama, maka menghasilkan bilangan positif ya. Sedangkan jika dua bilangan tersebut bertanda berbeda, menghasilkan bilangan negatif. Itu yang harus diingat-ingat dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat. Begitu ya, jelas ya. Nah, untuk pembelajaran matematika, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu sampai sini. Kita istirahat dulu 1 menit ya. Setelah itu kita lanjut pembelajaran bahasa Indonesia. Tidak usah keluar, kita istirahat dulu 1 menit saja. Kemudian nanti kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia.